dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Moderator masih di mute. Siap. Terima kasih Pak. Benar tadi banyak yang disampaikan dalam kolom chat. Ya benar, itu adalah hasil karya anak negeri kita yang juga kita promosikan karena itu bagian daripada mengunggah kita semua yang untuk kembali menggali sejarah, budaya, adat dan istiadat kita yang berada di lingkungan kita masing-masing. Kemudian ini kita lanjut lagi nih kepada Pak Santos Abbas untuk menambahkan materi selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Rahayu. Om Santi Santi Om. Rahayu saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Menarik sekali tadi Mbak Sari kataku ya. Nggak usah jauh-jauh lah kalau Pak Tanto mau throwback historinya. 30-40 tahun yang lalu saja sudah berubah. Nah itu pukulan sekali itu buat para arkeolog ya, para sejarawan. Nggak usah jauh-jauh sebelum 78 Masehi yang sudah kita amini menjadi penghitungan awal tahun Saka itu, sebelum 78 Masehi itu hilang sejarah kita. Nggak usah jauh-jauh itu. 20-30 tahun kata Mbak Sari itu sudah hilang sejarah kita. Jadi itu cross check sebenarnya untuk para sejarawan, para arkeolog yang harus juga nasionalis. Jadi saudara-saudara kita di sini saya harapkan chauvinis itu perlu, wajib. Karena apa? Sudah luntur rasa kebangsaan, rasa keindonesiaan, rasa kenusantaraan di generasi kita yang sudah tergerus oleh globalisasi. Bahkan sekarang ada isu, ada wacana ingin menghilangkan pelajaran sejarah di sekolah. Itu suatu kecelakaan besar bagi kita ya. Bagaimana bisa maju suatu bangsa jika sejarahnya itu tidak ada, jika putus pengetahuan tentang leluhur itu hilang. Jadi bangsa Indonesia, bangsa Nusantara itu adalah sebenarnya bangsa Arya, kaum Saka, Skythia itu kata orang Eropa sebenarnya leluhur kita. Jadi kalau Pak Karno bilang itu atas nama bangsa Indonesia, nah di sini
Saya Santo Sabah mengatakan atas nama bangsa Arya, atas nama bangsa Arya. Itu Santo Sabah katakan. Hal itu tertulis di Prasasti Kalasan. Namo Bhagat Patyai Arya Tarayai. Kemudian juga tertulis di universitas yang dianggap tertua oleh dunia, yaitu Nalanda di India. Di sana di Nalanda itu ada stupa itu namanya tuh stupa Sariputra. Stupa Sariputra. Sari itu jelas nama Nusantara. Contohnya Mbak Sari Kusoyo. Nggak ada nama India itu Sari. Jadi Sariputra itu kelahiran Sumatera di desa Panisan, di dekat Kampar. Nah, kebetulan malam ini hadir Datuo Ninio Rajo Dubalai, Pak Malik. Nanti beri kesempatan Pak Moderator ya untuk bicara apa yang saya katakan sebagai testimoni. Jadi leluhur kita itu sebenarnya adalah kaum Arya. Nama-nama Arya itu banyak di kita. Jejak-jejak rekam Arya, bangsa yang besar, itu sekarang masih ada di Nusantara, terutama di Bali. Jadi leluhur kita itu ke 3/4 muka bumi sudah menyebar ekspansinya itu ya, ke 3/4 muka bumi. Namanya itu Saka, Cakya. Itu kata-kata Saka, Cakya itu tergambar di Borobudur dengan teks literasi kata Mahe Cakya. Apa ajarannya? Ajarannya sudah ada lebih dulu dari yang sekarang disebut adalah agama. Itu sudah ada leluhur kita tuh punya ajaran. Dan sudah monoteisme. Sudah punya konsep berketuhanan satu Tuhan. Monoteis. Namanya itu ajarannya leluhur kita adalah Dharma. Dharmik original saya sebutnya. Untuk membedakan bahwa Dharma, ajaran leluhur kita itu bukan Buddha, bukan Hindu, juga bukan Jaina, tapi ajaran leluhur kita yang dulu disebut kaum Saka, kaum Cakya, kaum Saka, leluhur kita itu punya catatan yang dipahatkan di prasasti. Tapi pendistorsian sejarah menghilangkan jejak leluhur kita sebelum tahun itu. Jadi dengan apa? Dengan membuat cara menghitung awal tahun Saka di prasasti itu 78 Masehi. Dasarnya itu tidak jelas. Sejarawan tidak pernah ceritakan dasar penghitungan awal tahun Saka itu 78 Masehi. Tadi siang Pak Kozim itu presentasikan, beliau sudah meneliti kapan sebenarnya awal tahun Saka. Beliau sudah dapatkan 6.123 sebelum Masehi. Jadi awal tahun Saka yang beliau teliti menghasilkan angka awal tahun Saka yang sekarang ini dipakai sejarawan mainstream untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti itu dimulai 78 Masehi, itu sebenarnya tidak berdasar. Jadi kenapa tidak berdasar? Jadi hilang sejarah kita sebelum tahun itu. Jadi penelitian subjektif satu orang yang harusnya ini dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten di negara ini, di dunia kependidikan, itu seharusnya berkumpul, bersimposium untuk mencari awal tahun Saka tidak 78 Masehi. Tapi beliau, Pak Kozim, sudah dapat angkanya 6.123 sebelum Masehi. Itu tahun Saka ya. Sebelumnya ada lagi tahun Caka namanya. Sebelumnya ada lagi. Jadi Saka itu tidak dimulai 78 Masehi. 6.123 sebelum Masehi versi Pak Kozim. Oke, kita pakai angka itu ya. Jadi itu membenarkan telaah dan eksplorasi saya, penelitian saya terhadap leluhur kita. Jadi saya meneliti candi-candi di Pulau Jawa, kemudian sampai ke Sumatera. Di Candi Muara Takus di Kampar itu saya temukan sehingga dapat tersusun pasal-pasal kesejarahan kita yang amburadul. Jadi dapat tersusun setelah angkat awal Saka di prasasti tidak lagi kita menghitung 78 Masehi, tapi 6.123, maka akan terbongkarlah sejarah leluhur kita sebelum 78 Masehi selama ini yang dianggap hilang. Jadi faktanya ada. Oke.
dari angka itu saja ya, eksplorasi saya mengatakan bahwa leluhur kita yang bernama Arya, Saka, Mahecakya, itu ajarannya adalah Dharma, tergambar di Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Bhajana. Kemudian Vinaya Dharma Kaya Cita, jelas ada kata teks Dharma. Dan Dharma itu ajaran asli leluhur Nusantara dari Aceh sampai Irian, itu sampai saat ini terekam sempurna di Bali. Saya ulangi lagi, ajaran falsafah leluhur kita seluruh Nusantara masih ada eksis sampai saat ini di Bali, ya, dipahami. Kemudian bukti-bukti artefaknya ada di Borobudur dengan teks literasi tadi, kata-kata Kusala Dharma Bhajana, Vinaya Dharma Kaya Cita, kemudian kaumnya adalah Mahecakya, kaum Cakya, bangsa Cakya, Arya, Skitya kata orang Eropa. Oke. Leluhur kita di awal sakanya saja 6.123 sebelum Masehi. Dalam perjalanan sejarah, ketiga perempat muka bumi mewarnai India, mewarnai tanah India. Di tahun 3000 sebelum Masehi, leluhur kita tercatat oleh sejarawan Eropa yang disebutnya oleh mereka adalah kaum Brahmanism. Sebenarnya itu kaum Brahmana. Brahmana itu sampai saat ini masih ada di Bali. Sampai anak cucu keturunannya yang disebut para Brahmana. Nanti kita bisa klarifikasi kepada saudara-saudara kita yang di Bali dengan Beli Mangku itu ya. Apa yang saya katakan itu. Jadi leluhur kita yang punya falsafah Dharma itu mewarnai 3/4 muka bumi, 3000 SM sudah ada di India, yang kata orang Eropa catat itu adalah Skitya, sebenarnya itu Saka, tapi versi Eropa sebutnya Skitya, 3000 SM sudah ada. Di tahun 1500 SM, di tahun 1500 SF, bangsa yang bernama Saka, bangsa yang bernama Skitya, kata Eropa, bangsa yang disebut Arya, adalah leluhur kita, itu mulai menuliskan Weda. Jadi Weda ditulis oleh kaum pendatang yang bernama Arya di tanah India. Jadi suku penduduk asli India itu bernama Dravida. Pendatang adalah Arya. Itulah leluhur kita. 1500 SM menulis Veda. Jadi dalam kitab Mahabharata Utya Yoga 108 itu tercantum, disebutkan di situ Timur adalah awal mula pencipta menyanyikan Veda. Disebutnya di Mahabharata Utya Yoga 108 disebutkan, dituliskan Timur adalah tanah awal pencipta menyanyikan Veda. Itu Timur. Jadi kalau benar Veda itu dituliskan di India di sana, Timur yang dimaksud dalam Mahabharata Utya Yoga 108 itu adalah Asia Tenggara, Nusantara, Asia Tenggara, kitalah. Ya. Jadi seperti itu. Fakta-fakta akademik, fakta-fakta kesejarahan itu Santo Saba temukan. Jadi Dharma itu terdahulu dipelajari dan pusat pembelajarannya serta pusat ritual dharmiknya itu sekarang saya dapatkan di Muara Takus, di Kampar, 13 Koto Kampar. Nanti Tuok Malik, Tuok Nini Rajo Dubalai itu adalah keturunannya pembuat candi. Jadi salah besar kalau disebutnya candi-candi, situs-situs di Nusantara itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Itu salah besar. Harus dikoreksi. Sejatinya, ajaran yang tergambar di seluruh situs-situs Nusantara, baik Muara Takus, Borobudur, itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Apa? Tapi ajaran yang tergambar di seluruh situs-situs Nusantara itulah sebenarnya yang mendasari lahirnya 3 ajaran di India. Jadi timeline-nya jelas ya. 3000 SM sejarawan Eropa mencatat ada kaum
Saka, kaum Skitia, Arya disebutnya, kaum pendatang, itu kaum Brahmanisme disebutnya. Itu di tahun 1500 SM menuliskan Veda. Jadi di Mahabharata Udgaya Yoga 108 jelas disebutkan di situ bahwa awal pertama pencipta menyanyikan Veda disebutnya Timur. Jadi Timur itu adalah Nusantara Indonesia. Jadi dalam kesempatan ini adalah versi Pak Kozim itu Kala Suba. Kala Suba itu ada perhitungan leluhur kita yang disebut kala, kemudian kalau ada juga. Nah, saat ini Januari ini dimulainya Kala Suba. Jadi saatnya Nusantara kembali bangkit. Saatnya Nusantara kembali mengulang kejayaannya terdahulu. Jadi suatu bangsa tidak akan pernah mengalami kejayaan sebelum pendahulunya mengalami kejayaan. Percaya itu. Dan kita, leluhur kita, sudah mengalami kejayaan terdahulu. Siklus sejarah akan berulang, berputar kembali kepada titik awalnya, yaitu kejayaan. Dimulai saat inilah Kala Suba, Nusantara bangkit di bulan Januari ini, yang disebutnya Kala Suba. Oke, jadi sekali lagi inilah yang perlu kita cross-check untuk kesejarahan kita. Benar kata Mbak Sari, bahwa nggak usah jauh-jauh kita mengedukasi kebangsaan, rasa cinta nasionalisme keindonesiaan. Kita mulai dari anak kita mulai dari keluarga kita, seperti itu. Dan Throwback History of Indonesia, yang kebetulan saya di sini Santo Saba yang mempeloporinya, itu bekerja sama dengan Asati akan melakukan perjalanan ke seluruh Nusantara untuk mericek kembali, menggali, meneliti, mengeksplor bukti-bukti fakta kejayaan Nusantara terdahulu. Jadi kami punya moto, benar sejarahnya, beda wisatanya. Tidak hanya Nusantara, bahkan ASEAN. Jadi ASEAN lebih besar lagi adalah Asia. Jadi kalau seandainya penelitian saya ini menggaungkan gema, melahirkan ribuan Santo Saba, ribuan Sari Kusoyo, ribuan Pak Kozim, itu akan kembali bangkit Nusantara. Dengan cara melihat kembali sejarah benar Nusantara. Jadi suatu bangsa tidak akan jaya sebelum pendahulunya mengalami kejayaan. Jadi belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah jauh ke depan. Saat ini, saat kita berancang-ancang untuk mundur 2 langkah, untuk melompat jauh ke depan, kita terperosok dalam kegelapan, hilang sejarah kita. Jadi benar sejarahnya, beda wisatanya. Itulah nanti program Pak Sukri yang akan bergulir ke setiap daerah-daerah untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dengan melihat, mengunjungi kembali semua situs-situs di Nusantara yang selama ini terpublikasi salah kaprah. Gitu. Terima kasih Mas Arief, mohon maaf kalau ada salah saya. Om Swastiastu, Om Santi Santi. Terima kasih Pak Prof. Santo Saba yang telah menyampaikan materi. Kemudian kita lanjutkan dengan tanggapan nih, kami minta kepada Pak Yori Hunter selaku pendekar arsitek Indonesia nih untuk menanggapi. Silakan Pak, waktunya 5 menit Pak. Pak Yori. Ya, terima kasih. Ya, saya mohon maaf terlambat ikut, tapi saya udah bisa dengar tadi paparan dari sahabat saya Santo Saba ya. Jadi kita itu memang harus mencari data-data historis ya, bahwa kita ini bangsa yang menginspirasi dunia, bukan bangsa followers begitu. Dan temuan itu saya dapatkan pada waktu saya ke Muaro Jambi. Ya, itu Muaro Jambi adalah sebuah situs mahakarya abad
kelima sudah ada itu, ya. Abad kelima sudah ada, dan itu Sriwijaya selalu dikonotasikan sebagai kerajaan. Sebetulnya itu adalah era monasteri atau sekolah yang bernama Swarna Dwipa, ya. Dan saya pernah bertemu dengan Dalai Lama waktu saya ke Tibet, dan saya bikin bukunya, saya serahkan di Dharamsala, dan Dalai Lama menyampaikan bahwa justru pendiri agama Buddha dari Tibet itu bernama Atisadipankara telah berguru selama hampir 11 tahun pada seorang lama dari Swarna Dwipa. Swarna Dwipa adalah Sumatera yang di situ gurunya adalah Damarkiti, ya. Jadi itu adalah sebuah fakta yang sangat mengagetkan bahwa Swarna Dwipa telah menginspirasi dunia, ya. Dan ini diperkuat juga dengan argumen-argumen dari Santo. Bahkan pertanyaannya, siapa yang menginspirasi Buddha? Apakah Indonesia atau Indonesia diinspirasi oleh Buddha dari India? Nah, kalau kita lihat antara Swarna Dwipa dan Nalenda, kembarannya itu di India, ternyata Swarna Dwipa lebih tua dari Nalenda dan lebih besar. Dari data I Ching, ya, abad kelima, seorang penulis dari Cina, begitu, dia datang, dia bilang, kalau hendak belajar, belajarlah ke Dharmakirti. Dharmakirti ada di Sumatera, namanya Swarna Dwipa. Nah, saya juga menyampaikan kepada pemerintah, ini adalah national heritage, harus digali besar-besaran, dan bukan tidak mungkin kita bisa mewujudkan apa itu namanya The New Swarna Dwipa, sebuah kampus merdeka belajar, di mana kita bisa kembali menjadi bangsa yang menginspirasi. Jadi, kalau kita mau maju ke depan, kita memang harus mundur dulu ke belakang. Ya. Selebihnya memang perkembangan Indonesia klasik itu adalah Indonesia yang sangat menginspirasi dunia. Dan kemudian masuklah penjajah Belanda dan sebagainya. Akhirnya lama-lama cara berpikir kita berubah begitu. Contohnya juga di dalam perguruan tinggi arsitektur. Arsitektur Nusantara itu udah hadir ribuan tahun sebelum pendidikan arsitektur modern masuk. Tapi begitu itu masuk, rasanya kok sepertinya arsitektur Indonesia itu tidak dipelajari, tidak masuk dalam kurikulum. Nah, ini kan bagi saya ibarat kacang lupa kulit, ya. Nah, kita harus menyadari, kita harus tahu sejarah. Jadi itu penting, tahu sejarah, dan semua gambaran besar itu mulai membentuk sebuah gambar yang sangat jelas bagi saya. Ya, saya rasa itu aja nih, udah lebih dari 5 menit. Terima kasih. Kasih tambah, Mas Arief. Itu Pak Yori ini ahli candi dia. 5 menit lagi, Pak. Boleh. Pak Yori. Apa? 5 menit lagi lah. Testimoni dengan Dalai Lama, Pak Yori. Testimoni dengan Pak Dalai Lama. Oh iya. Jadi pada saat itu saya ke Tibet bersama teman-teman saya. Kita membuat foto di dataran tinggi Tibet yang di banyak monasteri, yang salah satunya bernama Lhasa, tempat tinggalnya Dalai Lama, tapi karena konflik politik Dalai Lama mengungsi ke Dharamsala. Jadi Tibet itu tidak punya tentara, sama kayak Sriwijaya harusnya kalau sejarahnya. Itu adalah monasteri, sekolah Buddha begitu. Nah, itu bisa dibom, diluluhlantakan oleh pemerintah komunis Cina waktu itu, dan kemudian Dalai Lama pindah hijrah ke India, ke Dharamsala. Jadi kami setelah pergi ke Tibet itu, yang di Tibet di wilayah Cina, saya menyampaikan kita harus bikin buku namanya Tibet di Otak. Ya, kita harus bikin buku, dan kemudian kalau kita bikin buku tentang mengenai negeri Tibet ini, alangkah baiknya kalau kita kirim surat kepada Dalai Lama. Ya, dan kami kirim surat iseng-iseng. Mungkin nggak sih Dalai Lama, orang yang begitu dimuliakan di dunia Barat juga, membalas surat kita gitu. Dan herannya dia membalas dalam tidak lebih dari 1 minggu. Itu mengherankan bagi saya. Ya, kami menulis surat, Yang Mulia Dalai Lama, kami baru saja mengunjungi negeri Anda
tidak banyak dikenal oleh bangsa kami, bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami orang Indonesia akan menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena bagi kami, negeri Anda seperti sebuah legenda atau negeri dongeng. Nah, kemudian Dalai Lama menjawab, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu sampai sekarang, kami, bangsa Tibet, selalu mengenang negeri Anda melalui pendiri negeri kami, seorang guru besar agama Buddha bernama Atisa Dipangkara, berasal dari India. Sebelum mendirikan negeri Tibet, telah berguru pada seorang lama Serlingpa. Serlingpa adalah Swarnadwipa, dan lama Serlingpa ini dikenal sebagai Dharma Kirti dari Sriwijaya. Saya malunya minta ampun, ternyata bangsa kita sudah dikenal sejak dahulu kala oleh bangsa lain, dan mereka itu sangat terinspirasi dengan Indonesia yang menjadi nilai-nilai pada ajaran agama Buddha Tibet, ya. Dan kemudian setelah itu kami diundang ke Dharamsala dan kami menyerahkan buku itu, ya. Dan kemudian apa yang kata Dalai Lama? Saya ingin sekali ke Borobudur, saya ingin sekali ke Muaro Jambi. Artinya apa? Dia sebagai orang yang selalu reinkarnasi, bagi saya dia ingin pulang, ya. Dia ingin pulang ke negeri asalnya, yaitu Muaro Jambi atau Swarnadwipa, atau ya itu yang selalu disebut-sebut di dalam kata-katanya dia, ya, yang ada di Sumatera sebagai pusat dari inspirasi dunia. Nah, bagi saya kalau begitu, kita orang Indonesia yang sama sekali yang hidup di era modern ini, kita nggak kenal siapa Dharma Kirti. Ada yang salah gitu loh. Kita tidak mengenal sejarah kita sendiri, atau sejarah kita memang dihapuskan begitu. Itu pertanyaannya. Kita harus gali begitu, ya. Jadi itulah yang saya sampaikan kepada Kemendikbud, bahwa ini national heritage ini harus digali secara besar-besaran, dan bukan tidak mungkin kita bisa membuat sebuah kampus The New Swarnadwipa, ya, kampus Merdeka Belajar. Di situ ada arkeolog, ada arsitek, antropolog, sosial budaya, botanical, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi inspirasi bagi pendidikan kita bagi masa depan, ya. Dan disitulah kita bisa kembali menjadi bangsa yang menginspirasi. Kita punya Borobudur, ya, tapi Borobudur itu lebih mudah daripada Muaro Jambi, ya. Borobudur itu lebih canggih lagi, mendokumentasikan semua ajaran, narasi, ceritanya dalam bentuk relief. Oleh karena itu, Borobudur itu reliefnya tidak dimakan oleh waktu, masih ada, bisa dipelajari. Dan kalau kita selalu ke Borobudur, ya, kita pelajari reliefnya, kita selalu menemukan jawaban. Dan wisata di Borobudur ini lebih mass tourism. Orang nggak tahu apa itu isi relief. Main naik ke atas, terus rame-rame pulang, ya. Padahal satu relief itu bisa bicara, kita bisa bicara kekinian, masa kini, masa depan, dan di situ ada belasan ribu relief yang ada di sana. Jadi itu adalah perpustakaan yang luar biasa, perpustakaan dunia bahkan. Kehidupan manusia itu kan dari dulu sampai sekarang pada dasarnya sama, ada keserakahan, ada kerakusan, ada bergunjing, ada semua di dalam relief itu. Jadi bagi saya, ini Borobudur ini juga harus kita pelajari dengan cara memandang yang beda. Begitu. Ya. Dan kalau saya pernah ke Kamboja, saya lebih kaget lagi. Itu ada namanya Kerajaan Angkor. Rajanya adalah Jayawarman 1 sampai 8. Era Jayawarman terakhir itu mereka kalah perang lawan Thailand. Yang mengherankan, Candi Angkor itu ternyata dibangun oleh Raja Jayawarman yang berasal dari dinasti Syailendra yang membangun Borobudur. Waduh, kalau begitu kita ini benar-benar lupa sama sejarahnya. Jadi bukannya tidak mungkin kerajaan Kamboja itu yang bangun orang dari Indonesia. Yang bangun udah jelas kok dari dinasti Syailendra yang membangun Borobudur. Jadi kita punya Muaro Jambi, kita punya Borobudur, kita punya Majapahit. Itu adalah era Indonesia klasik
era Indonesia menginspirasi dunia. Jadi kita harus kembali dulu ke masa itu untuk mempelajari bagaimana kita bisa maju ke depan. Kalau sekarang ini kita maju, tapi majunya ya follow sana, follow sini, jati dirinya nggak jelas gitu. Tahu-tahu budaya sendiri dilupakan begitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irianto yang telah sedikit memberikan sambutan dan tanggapannya. Kemudian kita minta lagi penanggap daripada Pak Suara kurang besar itu, Rip. Pak Ketum Kadin, Pak Ketum Kadin nih, Pak Edi Ganevo. Kami persilakan Pak. Pak Edi Ganevo, Kadin dari Kadin. Izin monitor aja Pak, kurang sehat. Oh, izin monitor ya Pak ya? Ya. Oke Pak, siapa? Alhamdulillah dihadiri oleh Ketua Kadin kita ya. Ya, Ketua Kadin Indonesia ya. Kamar Dagang. Siap. Ya, terima kasih Pak, semoga cepat sehatnya Pak. Amin. Ini kemudian kita lanjut saja kepada tanggapan selanjutnya dari Pak Ahmad Junaidi. Ini selaku penulis Kerajaan Sriwijaya Pak. Tanggapannya Pak. Pak Ahmad Junaidi. Monitor Pak Ahmad Junaidi. Pak Ahmad Junaidi monitor. Lanjut, Rip. Ya. Mungkin kita kepada Pak Mangku Kandiani selaku pendekar wisata. Pak Mangku, silakan Pak menanggapi Waduh. Pak. Ya. Terima kasih, ini luar biasa, saya belajar juga Pak Yuri tadi, Pak Santo Sabah. Yang saya tahu sih yang namanya Sangyang Aji Saka itu turun katanya di Rembang. Saya kan bukan orang arkeologi, saya baca-baca. Kemudian ini katanya menjadi penanggalan Majapahit. Sekarang di Bali masih dilangsungkan tahun Saji Saka, diperingati setiap bulan Maret, Hari Raya Nyepi. Itu Hari Raya Nyepi di Bali itu pergantian tahun Saka. Latar belakangnya tadi saya kurang paham, sebab profesor-profesor arkeologi Bali tidak pernah menerangkan kayak gini, tidak pernah webinar gitu. Jadi memang Bali ini peninggalan arkeologi Bali di Bali itu tidak terlepas dari ajaran Siwa Buddha. Karena menurut Profesor Dwijo yang saya dengar bahwa Siwa Buddha itu sudah masuk ke Bali abad ke-4 lagi. Dan kemudian berdiri abad ke-9 Raja Udayana dari Wangsa Warmadewa. Keberhasilan beliau itu tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Yoriantar itu melahirkan sebuah Katiagan Amarawati. Katiagan Amarawati itu dalam prasasti Tengkulak tahun 1023 menyebut suatu tempat itu tadi pendidikan itu namanya sekarang adalah Gunung Kawi. Katiagan Amarawati. Saya berpikir 1000 tahun lalu mereka sudah punya pusat pendidikan. Di tempat itu, di candi itu ya ada candi 5, candi 4, ada candi 10. Makanya saya tertarik sekali ikut malam ini, apalagi Pak Ketum kami Asati akan menjual namanya wisata purbakala. Ini perlu kita kita angkat. Kebetulan saya sedang riset disertasi saya itu masalah heritage tourism di warisan purbakala. Nah, yang itu yang saya tahu, karena orang Bali semua tahu tahun Saka, cuma sejarah historis yang seperti tadi dibilang bahwa kita sudah pernah terjadi tahun berapa itu 3123 sebelum Masehi. Kalau
Hindu saya baca itu lahirnya 1500 sebelum Masehi. Pas memang bangsa Arya. Nah, ini aku tahunya bangsa Arya. Dravida itu kan. Makanya bangsa Arya ini bangsa yang unggul sebenarnya, bermata biru, pintar. Dan bangsa Arya ini menjelma menjadi bangsa Eropa mereka. Itu yang saya dengar. Barangkali kita harus ini juga menghadirkan arkeolog yang mumpuni di bidangnya. Dan keilmuan saya itu adalah masalah saya belajar tentang teologi, khususnya teologi Hindu. Demikian mungkin saya sampaikan Pak Ketum, dan salam hormat kepada Pak Yuri yang sudah bisa ketemu dengan Dalai Lama, ini luar biasa. Pak Santo Sabah, saya ingin belajar nih. Makanya hari ini saya rekam nih semua ceritanya di HP saya. Kena ketertarikan. Ya, karena saya kan profesi tour guide dulu, turis guide. 37 tahun saya jadi guide. Ya, tapi jarang pemerintah peduli dengan wisata purbakala. Moga-moga lah dengan adanya ini, bapak-bapak di pusat di Jakarta menggelorakan namanya National Heritage. Terus terang aja di kabupaten saya, Kabupaten Gianyar itu lebih dari 62 ini peninggalan arkeologi. Ada di samping terkenalnya adalah Gua Gajah itu. Gua Gajah itu sebenarnya Gua Garba sebenarnya. Itu adalah kandungan ibu berbentuk T, tapi dibilang gajah. Dari mana datangnya? Karena setiap sejarawan tuh punya perspektif lain gitu, dan selalu referensinya ke barat. Kita jarang sekali punya referen ke timur gitu. Apa dikit pasti menurut ahli barat. Memang ahli kita ada gitu jadi. Memang kita tidak punya ahli, juga saya suka sekali dengan Pak Yurianto, janganlah jadi bangsa fotokopi itu loh. Apa dikit dikopi oleh profesor-profesor kita, bingung juga saya ini. Harus punya idealisme lah untuk negeri ini, untuk Nusantara bangkit luar biasa, Ibu Sari Kuswoyo. Nusantara bangkit, saya dukung. Terima kasih, gitu dulu ya. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Waktunya. Pak Arif, Ya, Pak Ketum. sama Pak Santo ini kita sudah punya partner untuk membuat para tour guide minimal di Bali, Pak, untuk khusus untuk program kita. Iya, bagus itu. Ya, beliau ini memang 37 tahun dia sebagai tour guide tuh. Ya bikin ininya kompetensinya aja KKDI-nya. Ya, betul. Mungkin betul. Pak Ketum KKDI, tapi purbakala kan heritage turism belum disentuh oleh Kemenparekraf, taunya alam aja dia. Ya, kita BNSP kan nanti semua, Pak. Iya, Ya, kalau siap. masalah guide gunung api kan sudah ada. Ya. Wisata purbakalanya belum diangkat. Padahal itu basic. Makasih Pak Ketum. Ya. Lanjut Pak Moderator. Ya, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi kepada para. Pak Arif, itu ada yang dari Malaysia, Pak. Ini Pak Awaludin Ramli. Ya. Beliau kayaknya kita kasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu. Ya, ini apa dulu Pak, ini kan kita sudah mau masuk pada sesi diskusi Pak. Kemudian sebelum diskusi kita lanjutkan, kita berikan kesempatan waktu kepada Pak Awaludin Ramli ini untuk menyampaikan tanggapan, sambutan atau hal-hal yang lain lah. Kepada Pak Awaludin Ramli kami silakan. Awaludin Ramli. Masih di-unmute, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam saya dari Malaysia. Sungguh kagum dengan usaha untuk meningkatkan Nusantara bangkit ini. Dan di samping itu, sebagaimana yang selalu disebutkan juga, Nusantara itu akan merangkumi seluruh keluasan ASEAN itu sendiri. Karena lanjutnya nanti
sejarahnya Angkor, di Champa, ya, dan di Semenanjung itu sendiri, dan hari ini di Kutai misalnya. Jadi sejarah-sejarah ini adalah sejarah heritage dan yang perlu dibangkitkan dan diwar-warkan ke dunia. Jadi saya dari sini buat permulaan ini tidak akan berkata panjang, cuma menyanjungi usaha yang dilakukan ini, dan di samping itu perlu digali apa yang ada di sini. Sebagai contohnya sekarang bagaimana Kedah sebagai contohnya telah menjadi pusat pengeluar besi sebelum Masehi. 700 tahun sebelum Masehi sudah mengeluarkan besi, tetapi orang di sini sendiri tidak tahu semua itu. Sepertinya sejarah-sejarah lain, misalnya kota yang hilang, kota Gelangi di Johor, misalnya di kota tinggi. Kota itu sudah menjadi kota mistis. Kalau orang-orang biasa pergi tidak akan ketemu apa-apa. Ada pula orang dapat masuk ke dalamnya. Jadi dari dalam cerita seperti itu banyak lagi rahasia-rahasia alam Nusantara ini yang kita sama-sama ketengahkan. Dan saya mengucapkan tabik hormat kepada usaha ini, dan saya usahanya Pak Syukri, Pak Santo Sabah, Pak Arif sendiri, ya, karena siang tadi juga saya telah mengikuti sesi tadi, dan selanjutnya menyambung sampai ke malam. So alhamdulillah saya tidak mengambil masa panjang dan mengucapkan selamat berdiskusi. Arif, pulangkan. Terima kasih Pak Wali Ramli. Ini kami biasa panggil Datuk. Beliau ini adalah Presiden Ikatan Keluarga Kampar Malaysia. Presiden. Beliau sekarang ini punya karena keterbatasan kondisi COVID ini tidak bisa lagi balik pulang ke kampung halaman. Pak Syukri. Jadi ini kita lanjutkan nih. Terima kasih Pak Tuk Presiden Ramli yang telah memberikan komentar tanggapannya. Kemudian kita buka dalam session kali ini diskusi tentang apa yang telah disampaikan oleh para narasumber tadi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu untuk menanyakan atau menanggapi. Kami persilakan. Bu Sari, masih monitor? Masih. Kalau baca yang di chatting juga bisa dilihat itu, Pak. Mbak Sari bicara dikit, Mbak Sari. Monggo bicara dikit, Mbak Sari. Ya. Ya, Pak Sabah, tentu Pak Santo Sabah tahu bahwa saya banyak membaca tulisan-tulisan Bapak. Tapi juga waktu itu saya pernah mungkin sedikit mengkritik bahwa tolong untuk menghadapi teman-teman yang lain yang selalu mengacu kepada pendidikan Barat lah, atau jurnal-jurnal dari Barat lah, atau hasil research dari Barat, itu di beberapa kelompok, mungkin di kelompok besar ya, Mas Santo, bahwa Mas Santo Sabah ini adalah orang yang dianggap membual, karena walaupun Mas Santo ini menyatakan bahwa ini hasil riset dan lain sebagainya, teman-teman yang lain menganggap bahwa ini bohong, kan? Bahkan bisa dilihat di Facebook-nya Pak Santo bahwa banyak sekali orang-orang yang mengatakan ini Anda malah membuat orang-orang lain menjadi
pokoknya negatif lah. Tetapi saya melihatnya berbeda bahwa kalau dari sudut pandang spiritual, mungkin juga ini menyambung kepada Pak Jeff ya, tadi kita bicara spiritual dan agama, terus jadi kayaknya agak sedikit mungkin salah paham. Saya melihat banyak informasi-informasi yang didapat dari Mas Santo Sabah ini untuk beberapa kalangan mungkin memang datangnya seperti dapat downloadan dari para karuhun atau para leluhur. Cuman tidak semua orang bisa melihat dari sudut pandang seperti itu. Lebih banyak orang yang melihat bahwa secara akademisnya, secara risetnya, bukti-bukti risetnya seperti apa. Jadi bukan sekedar hanya buku-buku yang dikeluarkan oleh Mas Santo aja, supaya yang lain bisa melihat bahwa kalau misalnya mau mempercayai bahwa bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang besar, kita tidak bisa menyingkirkan bahwa para leluhur kita ini memang punya kelebihan yang kalau sekarang dianggap adalah sixth sense-nya. Mereka menguasai hal-hal metafisika, menguasai hal-hal yang sekarang ini tidak masuk di akal gitu kan. Kalau tadi Yori mengatakan bahwa arsitektur di Indonesia ini kalau misalnya harus dilakukan pembangunan ulang, contohnya Candi Borobudur, itu pasti akan membutuhkan alat-alat besar yang luar biasa. Sementara kita tahu dari hasil penelitian bahwa batu-batu yang ada di Borobudur itu konon cuma hanya ditumpuk-tumpuk aja gitu kan. Nah itu kan berarti ada sesuatu atau ada sebuah teknologi yang belum terpecahkan lah oleh masyarakat modern sekarang. Jadi khususnya untuk Santo sih sebenarnya aku ya Mas. Aku kepengen sekali buku emas tuh bisa dibaca oleh banyak orang. Walaupun memang berkali-kali saya lihat jawaban-jawaban, tentunya ada yang pro dan kontra ya Mas ya. Yang mendukung Mas Santo bahwa Nusantara harus bangkit, itu saya yakin banyak, tetapi mungkin banyak juga yang masih malu-malu kucing, dan bahkan mungkin menolak bahwa sejarah kita itu luar biasa karena ada unsur barat di sana, atau teknologi, atau informasi secara akademis yang semua mengacu kepada hasil riset-riset yang dilakukan oleh bangsa barat. Bahkan para arkeolog kita aja sekarang juga semua mengacukan kepada Judes. Ya, semuanya mengacu ke sana. Tidak ada yang terpikir bahwa, pernah nggak sih mereka berpikir bahwa sebenarnya orang-orang itu seperti Yori bilang tadi, bahwa belajarnya tuh di sini gitu loh. Jadi pinternya tuh di sini, terus keluar ke sana balik lagi, tapi packagingnya berbeda. Terus karena itu kelihatannya produk luar, jadi akhirnya semua berlomba-lomba untuk membeli produk yang datangnya dari luar. Padahal aslinya tuh dari sini gitu. Itu aja sih. Kadang-kadang saya juga berpikir bahwa saya ini orangnya nggak terlalu runtun kalau ngomong, jadi kadang-kadang suka loncat-loncat karena terlalu banyak yang ada di kepala. Tapi saya sangat mendukung bahwa Nusantara ini harus bangkit, bukan untuk kembali ke masa kejayaan di masa lalu, tapi untuk menjadi dasar bahwa kita ini harus menjadi besar, lebih besar daripada yang dulu, karena fondasinya sudah ada gitu. Cuman memang harus kita cari lagi fondasinya tuh di mana gitu, karena selama ini kan sepertinya disembunyikan. Itu saja sih, Mas Santo. Terima kasih. Terima kasih Bu Sari, luar biasa nih Bu. Kita di sini berdiskusi bukan dalam rangka mencari kesalahan, pembenaran atau satu sama lainnya. Kita berdiskusi di sini, ada di sini untuk sama-sama mengeluarkan ide, pikiran, apa yang ada dalam pikiran kita, kemudian gagasan yang kita miliki, demi untuk mewujudkan Nusantara bangkit. Kemudian ya kita lanjut lagi nih sebelum kita izin Pak Moderator. Pak Moderator, izin. Tadi kan Mbak Sari sebut-sebut Pak Yori itu, biar Pak Yori kasih tanggapan. Silakan Pak Yori kasih tanggapan Mbak Sari. Ya kalau saya ini udah lumayan kenal Sari udah lama ya. Kalau tahu Sari kan salah satu putranya grup Kus Plus, putrinya Yok ya. Dan Kus Plus itu saya kenal dengan lagu Nusantaranya begitu, berseri itu.
Lagunya Nusantara 1, 2, 3, 4, 13, Yor. 13 lagi. Sebentar lagi tolong suruh ini mengeluarkan lagu Nusantara Bangkit gitu. Karena ini eranya, ini zamannya ya. Jadi istilahnya Nusantara memanggil dan kita mulai menemukan banyak jawaban. Ya. Kenapa saya juga merasa ini hanya masalah mindset. Mindset kita nih yang belum merdeka begitu ya. Kalau kita lihat kayak Amerika begitu ya, itu kalau mempromosikan pariwisatanya itu bahasanya tuh apa ya, cara negara-negara Amerika atau Eropa mempromosikan pariwisatanya aja bagi saya nggak ada apa-apanya tuh pariwisatanya. Saya waktu kecil ke Eropa jauh-jauh hanya untuk melihat manekin Peace gitu yang patung bayi kecil di pojok lagi kencing begitu kan. Ngapain lagi saya lihat ke situ. Terus kemudian disuruh lihat patung Putri Duyung tuh di Denmark di pinggir pantai. Udah patungnya kecil, pantainya juga abu-abu, ini nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi terakhir sekitar 4 tahun yang lalu saya ke Verona itu. Legenda aja dijadiin beneran begitu. Legenda Romeo and Juliet itu orang ada ribuan orang udah pada ngumpul hanya untuk melihat sebuah balkon, konon balkonnya Juliet dan Romeo di situ, dan di situ semua pariwisatanya udah rame, orang udah ngantre, semua jalanan jadi toko-toko yang menjual I love you, dan sebagainya. Apakah kita orang Indonesia ini saking kayanya sampai kita nggak lagi merasa jadi kaya, mendadak kita jadi miskin saking kayanya. Kita punya semuanya kok gitu. Kita punya banyak yang luar biasa, banyak yang menginspirasi. Tapi kita ini seperti ayam mati di lumbung padi. Nah, oleh karena itu mindset ini yang harus dirubah. Kalau saya background-nya arsitektur, saya bilang, pelajari dulu tuh arsitektur Indonesia tuh. Selama ini kita punya cara membangun tuh beda. Karena kita masyarakat dari 2 musim. Kita di brainwash dengan cara berpikir masyarakat industri dari 4 musim. 2 musim itu menghasilkan manusia outdoor. Manusia outdoor itu adalah manusia sosial. Manusia sosial itu adalah gotong royong begitu. Dan di situ bedanya. Yang satu pakai terminologi project top down, masyarakat membangun dengan bottom up. Oleh karena itu, saya selalu menggunakan narasi Nusantara dalam membangun Indonesia, di mana narasi Nusantara ini dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat dan narasi Nusantara juga bisa diterima oleh pembuat kebijakan. Nah, jadi saya rasa cocok tuh nanti kalau ayahnya Sari membuat lagu Nusantara Bangkit ya, karena momennya sudah pas dan di saat ini penggalian data-data, ilmu itu jangan berdiri sendiri gitu ya, ilmu itu harus saling horizontal, jangan jadi vertikal ya sendiri-sendiri. Begitu jadi horizontal, wow, kita kayak menemukan gambaran Indonesia yang hilang, tapi sedikit demi sedikit itu puzzle itu membuat sebuah gambaran yang utuh, dan kita akan terkaget-kaget sendiri gitu ya melihatnya. Dan semua cerita-cerita tadi itu sebetulnya semua cerita ini membuat semua gambar itu tersusun dengan membuat sebuah lukisan besar. Nah, jadi kalau Indonesia mau jaya, kita harus menarikan tarian kita sendiri, menyanyikan lagu kita sendiri. Ya, kita justru bilang ya kita pencipta bukan followers begitu. Kita penemu. Itu aja mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Itu aja pesannya ke Sari ya, lagu Nusantara Bangkit. Ntar bilang sama Papa deh. Serius sekali Pak, Nusantara Bangkit. Ya. Lagunya. Ya, kemudian Kayaknya kita butuh nih orang-orang seperti Pak Yori, Pak Santo Sabah untuk storytelling Pak. Kekuatan storytelling inilah yang akan dijual untuk di pariwisata. Betul. Jadi dengan adanya kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya juga selalu cerita begini, Pak. Saya punya teman-teman itu kalau ke luar negeri, waduh maunya beli merek gitu ya.
Mereka mau beli tas merek Hermes, itu biayanya lebih dari 1 miliar gitu. Kalau udah nggak ketemu, nggak dapat, itu bisa sedih loh. Padahal kalau dia beli, itu duit kita 1 miliar pindah ke negeri lain. Ya. Tapi begitu saya minta kamu beli kain Sumba, beli kain 5 juta aja mereka ngomel. Ya. Saya kebetulan membangun 10 rumah tenun di Sumba, saya berikan kepada masyarakat. Dan gara-gara 10 rumah tenun itu, kain Sumba menjadi mahal. Karena tadinya kain Sumba dijual di pasar, dilipat melalui pengepul, kemudian sekarang dijual di rumah tenun, dibentangkan seperti galeri, kain digantung, harganya berkali lipat. Dan teman saya itu bisa ngomel, gara-gara kamu kain Sumba jadi mahal. Saya bilang, bagus dong kalau kain Sumba mahal. Orang Sumba itu kalau menenun, inspirasinya datangnya macam-macam. Ada yang datang dari leluhurnya, ada yang datang dari mimpinya, berkomunikasi dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, dengan suaminya, bikin kain tenunnya itu lamanya bisa antara 8 bulan sampai 1,5 tahun. Saya sampaikan, yang kamu beli itu bukan merek, itu hatinya orang Sumba. Sedangkan kalau tas itu, yang kamu beli itu merek, 95% itu merek. Ya. Cuman branding, dikasih narasi dongeng. Ya. Tapi itu buatan pabrik, kamu bisa punya, seluruh dunia tuh bisa 1.000 orang yang sama punya tas merek itu. Nah kalau di Sumba, one and only, mana yang lebih mahal, begitu kan? Nah, jadi dengan narasi itu, baru mindset-nya terbuka, begitu. Jadi saya masih merasa mindset kita yang harus dirubah. Kalau merubah birokrasi, butuh 2-3 abad kali ya, cara itu. Tapi kalau berubah mindset, cepat, lebih cepat gitu. Saya terinspirasi dari ini, Pak. Waktu itu ada rombongan ekspedisi Wanadri keliling pulau-pulau terluar selama 3 kali ekspedisi. Terus kemudian saya ketemu dengan kepala ekspedisinya. Dia bilang begini, awalnya saya kira kami telah mengunjungi pulau-pulau terluar. Ternyata kami baru tiba di pulau terdepan. Wow, saya bilang, itu perubahan mindset yang luar biasa. Dari terluar menjadi terdepan. Nah itulah dia, kita selalu memandang Indonesia tuh dari tempat kita tinggal, memandang itu semua serba luar. Atau laut itu pemersatu. Tapi kalau kita balik dengan bahasa Nusantara, ya laut itu yang tadinya pemisah menjadi pemersatu. Ya, ini hanya masalah mindset. Saya rasa mindset kita yang perlu dimerdekakan. Kalau Santo Saba ini, saya senang sekali karena dia bisa memprovokasi orang. Ini penting nih. Ngebuka pemahaman orang dan sebagainya gitu ya. Jadi mendobrak wacana-wacana dan sebagainya. Penting gitu. Luar biasa. Lanjut, moderator. Betul, terima kasih Pak Yori, luar biasa ini paparan beliau. Ya, kemudian kita sebelum kepada Pak BM dan Pak Adi, kita minta ini keturunan daripada pembuat candi Muara Takus yang disampaikan Pak Santo Sabas tadi kepada Datuk Abdul Malik. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri, Pak Datuk Abdul Malik. Monitor. Kayaknya enggak, udah keluar kayaknya nih. Ya kita minta kepada Pak Adi Suryo Satyo untuk baik. Terima kasih bisa mendengar ya. Jadi saya terpesona dengan kelompok ini. Jadi saya hanya mau melantarkan sedikit tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Yori tentang kekuatan kelautan Indonesia. Bangsa kita ini sebetulnya sudah merajai lautan tidak hanya di Nusantara maupun juga di luar Nusantara. Sampai sekarang ini terjadi suatu pembalikan fakta bahwa kita tuh tidak memiliki armada kelautan yang memadai. Nah ini menjadi sesuatu yang absurd ya, artinya bahwa
kita ini dikecilkan dalam arti kekuatan kelautan. Dulu nelayan dari Bugis itu merajai kelautan tidak hanya di Nusantara, tapi melebihi sampai ke seluruh Asia Tenggara atau Asia di luar, sampai Thailand maupun di Vietnam. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita sadari, dan sangat disayangkan kita itu ternyata masih kurang begitu mencintai laut di Indonesia. Saya memiliki beberapa satu proyek lah, satunya di daerah pesisir, nggak jauh dari Bekasi, yaitu ada satu kampung dekat Muara Gembong. Kalau diajak ke sana, itu anak muda tidak mau, karena susah di sana. Jadi anak muda kita sekarang itu sudah terlanjur kepada kesulitan dalam memahami masalah kelautan ataupun pesisir. Apa sih yang terjadi di pesisir itu? Maka terlihat ada sumber energi yang luar biasa. Kebetulan saya sebagai salah satu peneliti yang sudah menjelajah dari Aceh sampai dengan Papua, melihat bahwa kekuatan daripada energi di Indonesia itu adalah di kelautan ataupun di pesisir. Tidak pernah habis. Tapi kita sekarang terpaku kepada kebutuhan energi yang sekarang sudah mulai habis, dan hampir kita kebingungan dalam mencapai suatu energi yang sungguhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita sendiri. Ya, jadi hanya sebagai suatu masukan saja, ya, unek-unek saya sangat tertarik dengan pemikiran dan ide-ide dari Bapak-Bapak yang hadir di sini, pembicara luar biasa. Terima kasih Pak Arif Kampar. Siap, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Beliau memaparkan tentang Nusantara melalui laut ya. Masanya sampai ke laut, sampai ke luar negeri, ASEAN. Tidak hanya itu Pak, laut Sulawesi itu sudah sampai ke Mekah Pak, layarnya dahulu. Kemudian kita lanjut kepada Pak BM nih, BM. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, terima kasih Mas. Mungkin saya modelnya mungkin bertanya saja ini. Ya. Saya dari Mandar Mas, Mandar Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ya? Ya, saya tertarik dengan pembahasan masalah ini, leluhur. Apalagi saya pribadi memang kayak ingin tahu seperti apa leluhur kita dulu, khususnya di suku saya. Saya pernah ikut sebuah seperti persentase tentang kesukuan begitu. Nah, sempat saya bertanya sederhana saja, saya bilang sebelum Tuhan kita tahu bahwa ternyata setelah Islam datang ke Mandar kita panggil Allah, sebelum itu leluhur kita panggil apa sih? Nama Tuhan dulu kita di sini dipanggil apa sih? Ternyata mereka menyampaikan kalau referensi untuk menjelaskan itu sangat terbatas. Dan dia hanya sempat bilang kalau tidak salah leluhur kita sebutnya Pung. Jadi saya berpikir loh, kok bisa sampai setipis ini referensi ke leluhur kita. Nah, kembali tadi ke brainwash itu, seperti apa bentuk brainwash terkhusus pada misi-misi agama yang datang ke Indonesia, yang memasuki suku-suku tertentu, seperti apa sih model brainwash mereka sampai referensi kita hilang gitu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Terima kasih. Nama lengkapnya Pak Ben? Iya. Nama lengkapnya? Saya nama lengkap Buddha Munakar. Siapa? Buddha Munakar. Buddha Munakar. Iya. Nanti di-share Pak, nomor WA Bapaknya di chat. Oh, oke Mas, ya. Ya, ini Pak. Terima kasih nih. Silakan Pak Yori atau Pak Santo atau Bu Sari yang ingin menanggapi pertanyaan daripada Pak BM ini dari Mandar. Dato Malik, kalau ada Udah keluar kayaknya Pak Prof. Pak Sukri cerita Pak
program Asati, Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari Pertanyaan dulu, Pak. Bagaimana caranya sejarah kita itu bisa hilang? Maksudnya Siap. ya, dari Mandar itu. Siap. Jadi terima kasih yang bertanya tadi. Tadi saya sudah katakan ya, leluhur kita tuh punya ajaran yang terdeteksi oleh saya itu bernama Dharma dan sudah monoteis. Ya. Ajaran Dharma itu sampai saat ini tersimpan sempurna di Bali. Itulah ajaran leluhur kita. Mengenai sebutan Tuhan di Nusantara itu berbeda-beda. Ada di Kalimantan itu Yustu Halatala. Kalau di Batak itu Mula Jadi Nabolon. Kalau di Jawa yang Widi Tunggal. Kalau di Bali yang Widiwase atau Acintia. Kalau di Sulawesi itu Aluk Todolo itu yang kemudian di Mentawai pun ada. Tapi mereka itu sudah punya konsep ketuhanan satu Tuhan sebelum adanya ajaran yang bernama agama ya. Sebelum adanya Hindu, Buddha itu kan baru 500 SM. Begitu Hindu pun baru menjadi isme 1830. Tapi basic-basicnya itu yang di India sana itu sebenarnya ajaran leluhur kita yang bernama Dharma. Itu tergambar di Borobudur, Sela Dharma Bajana. Kemudian pusat-pusat ritualnya itu di Kampar itu, di Moratakus, Candi Moratakusnya itu ada universitas tertua pusatnya dari Nalanda itu. Di Nalanda itu ada Stupa Sariputra. Sariputra itu orang Nusantara, jadi ibunya itu Sari. Sariputra itu salah satu cikal bakal lahirnya Buddhism. Jadi sejarah sekarang menulis bahwa disebutkan Sariputra itu muridnya dari Yang Mulia Siddhartha Gautama. Bukan. Jadi Sariputra itu adalah salah satu orang yang mengajari anaknya Yang Mulia Siddhartha Gautama. Rahula itu diajari oleh orang, salah satunya diantaranya adalah Sariputra. Dan Sariputra itu kelahiran Sumatera, gitu. Namanya ajarannya itu Dharma. Nah, rata-rata dari seluruh Nusantara itu, kalau kita globalisasi ya, penyebutan Tuhan itu, Abang Buddha yang dari Sulawesi ya, itu dengan Hyang, H-Y-A-N-G, Hyang. Itu masih terekam sekarang dari seluruh Nusantara itu ritual untuk menyembah Hyang itu dengan menyembah Hyang, sembah Hyang, menyembah Hyang, itulah dia. Hyang ya, Hyang. Nah, itu yang saya temukan untuk penyebutan Tuhan sebelum ajaran yang bernama agama masuk ke Nusantara. Itu disebutnya dengan Hyang, yang Widi Tunggal, yang Widiwase, dominan disebutnya Hyang. Hyang itu penyebutan adalah Tuhan. Tapi kalau ke manusia itu juga ada sebutan Hyang. Jadi Sang Hyang Dato kayak yang di Kampar itu menyimpan jejak dari tatanan adat Moratakus ya, dari tatanan adat sampai artefak-artefaknya ajaran Dharma terjadi di Moratakus sana. Terus namanya Dharmapala. Itulah pusat kita identikan ya, makahnya Dharma itu di Moratakus versi saya yang selama ini saya selidiki ya, dan kata-kata Dharma itu terekam di Borobudur, Kusala Dharma Bajana, Vinaya Dharma Kayacita, dan Dharma itu sampai saat ini di Bali. Nanti teman-teman Bali bisa menjelaskan tentang apa itu Dharma ya. Kemudian ritualnya Topobroto, Tapa, Bataga, kalau istilah Sumatera itu Bataga ya, kalau di Sulawesi itu Kamala, orang yang melakukan ritual kontemplasi ajaran leluhur kita Topo, kalau di Sulawesi itu Kamala, kalau orang yang melakukannya Kamala. Jadi jelas. Itu Mas Sulawesinya Sulawesi mana?
Sulawesi detailnya belum dapat ya. Orang Sulawesi. Oh iya. Contoh itu di Sulawesi ada disebutnya itu Kamala. Cuma saya lupa itu yang kasih inputannya seperti itu. Dan di Sumbawa juga ada itu pahatan di dalam gua yang bentuknya itu persis sama dengan di Borobudur. Jadi kontemplasi itulah kontemplasi leluhur kita yang ajaran itu Dharma. Dan Dharma itu ajaran leluhur kita jauh. Kalau tahun Saka kan 6.123 ya. Jadi tercatat oleh sejarawan Eropa tahun 3000 kaum Saka itu yang ekspans ke India. Tahun 1500 SM-nya itu menulis Veda. Dan di Barat di Mahabharata Udjaya 108 itu jelas tertulis bahwa Timur adalah tempat awal pencipta menyanyikan Veda. Berarti bukan di India sana, itu sebenarnya di Nusantara. Hal-hal yang seperti inilah yang kontra mainstream, seperti Mbak Sari katakan. Jadi, kedepannya kita akan merecovery candi-candi. Dan orang yang dipercaya, arsitek yang dipercaya untuk merecovery kembali itu adalah Pak Yori. Jadi beliau sudah merecovery Trowulan, beliau akan merecovery Barus, beliau sudah merecovery Bajo. Jadi kalau saudara-saudara teman-teman ya, kalau ke Labuan Bajo, itu beda sekarang. Itu karya dari Pak Yori Antar, hebat beliau. Tidak hanya itu, next beliau Pak Yori Antar akan merecovery Muara Jambi. Jadi ide mendirikan universitas yang sebenarnya lebih tua dari Universitas Nalanda itu tepat, benar. Jadi itu ada di Kampar, Muara Takus. Muara Jambi itu adalah cabangnya sebenarnya. Nalanda pun sebenarnya cabang dari kita, Nalanda. Universitas tertua itu ada di kita, di Kampar itu, namanya Dharmapala. Kalau di Muara Jambi itu, versi yang saya dapatkan itu, kalau macam universitas itu disebutnya Sangharama. Jadi Sangha itu kumpulan. Sangharama, jadi kumpulan komunitas kayak macam kata-kata Dharma Kirti. Itu Dharma Kirti itu sebenarnya bukan nama orang ya, tapi sebutan. Kirti itu adalah santri dari Dharma. Nah, kalau ada namanya Swarna Dwipa Dharma Kirti, berarti orang yang bernama Swarna Dwipa itu adalah santri dari Dharma. Ya, gitu ya. Kayak macam Atisa Dipamkara, leluhurnya Dalai Lama, yang dijumpai Pak Yori. Pak Yori kaget saat Dalai Lama mengatakan bahwa leluhur kami, leluhur Dalai Lama itu berguru kepada Swarna Dwipa Dharma Kirti. Beliau Pak Yori kaget. Loh, berarti selama ini kita lupa sama sejarah. Kita tahu siapa itu Dharma Kirti. Dan rupanya leluhur kita lah yang sebenarnya menginspirasi mereka. Jadi sejarah sekarang menulis terbalik. Kita seolah-olah diwarnai oleh India. Padahal sejatinya menurut Dian Santo yang membuat saya dibilang hoak, yang ditangkap oleh Mbak Sari, yang dianggapnya saya ngibul gitu, ya seperti itu tuh. Nggak apa-apa, ini trigger buat saya, buat kita, buat tim, bahwa edukasi itu perlu dilakukan terus-menerus. Dan tidak hanya sebatas selesai masuk perpustakaan buku-buku saya itu. Jadi kita langsung aplikasi praktek melihat. Nanti Pak Sukri itu akan menggulirkan seluruh Nusantara. Nusantara itu ASEAN, dari Filipina, Brunei, ASEAN itu nanti akan bergulir. Jadi kami sudah dapat motonya, kembalinya sejarah benar, Asia Tenggara adalah Nusantara kita. Itu untuk kawasan ASEAN ya motonya. Jadi Pak Sukri ini linknya bahkan ke Asia. Jadi beliau punya koneksi bahkan sampai ke Mekah. Jadi apa isi Mekah itu sebenarnya adalah barang-barangnya leluhur kita. Nanti kita akan buka sampai seperti itunya. Kita yang mewarnai 3/4 muka bumi, bahkan Timur Tengah pun terwarnai oleh leluhur kita. Nanti next step by step kita akan edukasi terus. Utamanya adalah leluhur kita itu sudah berkonsep kepada satu Tuhan, ya.
terdistorsi di luar Nusantara menjadi lahirnya 3 agama besar di India, Buddhism, Jainism, dan Hinduism. Kemudian terlanjur terlabelkan ke situs-situs di Nusantara. Itulah yang menjadikan Santo Sabha kontra mainstream, kontra catatan sejarah selama ini ada. Jadi kita tidak diwarnai India, tapi kitalah yang mewarnai India. Demikian. Pak Supri bisa kasih tanggapan untuk lebih jelas program kita, Pak Supri. Monggo. Siap. Luar biasa nih kalau udah berhadapan dengan Pak Santo Sabha, spiritnya bangkit kita. Luar biasa ya. Kita dari pasukan Biro Perjalanan Wisata ini adalah yang di ujung. Awalnya adalah penelitian, eksplorasi, ekspedisi, dan lain-lain. Nah, kami akan mencoba menjahit itu semua menjadi satu produk pariwisata atau paket-paket tur. Tapi beda, wisatanya beda. Artinya selama ini kita berbicara wisata alam, wisata buatan, wisata air, kemudian wisata banyak sekali ya. Tapi di sini akan terkumpul wisata sejarah, wisata prasejarah, wisata purbakala, wisata budaya, wisata petualangan, bahkan nanti ada wisata pendidikan untuk anak-anak. Harus kita bumikan juga nih semua informasi yang kita dapat ini, bukan cuma kita sebar ke luar negeri agar wisatawan mancanegara hadir ke Indonesia, tapi milenial kita juga harus paham. Jadi kita bikin program untuk bagaimana membumi di negeri kita sendiri. Ketika anak-anak ini atau dia sekolah ke luar negeri atau berlibur ke luar negeri, dia akan fasih membicarakan apa yang ada di negeri dia, apa yang ada di kampung dia. Orang Kamar akan bisa fasih membicarakan tentang Muara Takus. Begitupun di Jambi, Muara Jambi akan orang-orang Jambi begitu. Dan orang Palembang akan berbicara tentang Sriwijaya. Itulah program-program kami. Jadi kita akan bungkus dalam satu produk dan tunggu tanggal mainnya kita keluarkan produk-produk ini yang sudah ada. Untuk Borobudur kita sudah siapkan, kemudian Muara Takus sudah disiapkan, tinggal nanti kita akan share bagi yang berminat, langsung akan dibimbing sama Pak Santo Sabha untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang kita buat, dan selanjutnya adalah program kita melakukan ketok tular, artinya TOT untuk tour guide, tidak mungkin Pak Santo Sabha sendiri yang harus keliling Indonesia. Tentulah kita akan bekerja sama dengan HPI, Himpunan Pramu Wisata Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Dan kebenaran tadi Bali sudah ada beli Mangkukandia, beliau adalah pendekarnya desa wisata, dan juga beliau adalah tour guide yang handal untuk beberapa benua yang datang ke Bali. Nah, hal-hal ini yang akan kita gulirkan terus. Selain produk-produk yang baru kita akan munculkan, jika ada daerah hadirin yang hadir di sini mempunyai potensi-potensi budaya itu, kita akan coba gali dengan penelitian, dengan eksplorasi dan ekspedisi, kemudian kita akan membuat satu produk untuk dikunjungin orang. Dampaknya nanti insya Allah industri kreatif yang ada di sekitar destinasi itu akan bergerak, UMKM akan hidup. Di sini tadi ada Pak Ketua Umum Kadin Indonesia, beliau mendengar bahwa bagaimana kita menaik kelaskan UMKM. Jadi begitu Nusantara bangkit, semuanya akan bangkit. Bukan cuma peninggalan sejarahnya yang kita ungkap, tapi ekonomi juga harus bangkit. Itu yang mungkin kita siapkan, bahwa nanti kita akan punya produk-produk, bapak-bapak di sini yang semua yang hadir maupun yang tidak hadir bisa mengikuti, kita punya paket-paket tur, kita akan melancong ke suatu tempat yang betul-betul, yang tadi kalau berteori, kalau bercerita, nanti langsung ditunjuk langsung di mana relief yang mengatakan tentang ajaran Dharma yang dikatakan Pak Santo Sabha tadi, kita bisa melihat langsung. Dan itulah itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan adanya
kolaborasi antara peneliti dan penulis buku dengan kawan-kawan kita yang ada bergerak di sektor tourism ini akan lebih cepat akselerasi untuk kita mempopulerkan Indonesia atau Nusantara Bangkit ini akan lebih mempunyai tempat. Begitu mungkin dari saya, Pak Santo Sabah. Terima kasih. Izin Pak Moderator, Mbak Sari masih ada, Mbak Sari? Mbak Sari masih ada? Ya, masih. Mbak Sari? Masih ya? Ya, ingat pesannya Pak Yori itu, Papa suruh buat lagu Nusantara Bangkit, ya. Nanti setelah nanti Mbak Sari kasih ulasan dikit, setelah Mbak Sari cerita, nanti sambung Pak Yori, gitu ya. Jadi Mbak Sari sekarang monggo cerita, terutama PR sampein ke Papa bikin lagu Nusantara Bangkit. Ya, nanti saya akan bicara sama Papa. Mudah-mudahan beliau mood untuk bikin lagu, karena ya kita tahu sendiri kalau satu, seniman itu bagaimana, kedua apalagi sudah sepuh gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau memang ada harinya beliau lagi mau membuat sesuatu, ya beliau akan membuat sesuatu, kalau tidak ya beliau hanya membaca dan membaca dan membaca dan membaca. Kasih ulasan dikit Mbak Sari, nanti setelah itu sambung Pak Yori. Kalau misalnya mengenai ulasan untuk Indonesia, maksud saya Nusantara Bangkit, itu saya rasa itu semua sudah menjadi keinginan kita semua yang hadir di sini ya, bukan cuma sekedar isapan jempol atau apa, dan bahwa ada lagu yang seperti Yori bilang bahwa mungkin Papa bisa bikin, itu ya kalau ada Nusantara 1-13 kenapa nggak ada satu lagi, itu bisa dibilangin sih, cuman ya balik lagi kalau udah ngomong sama orang sepuh, apalagi seniman, ya agak bingung juga saya nih, Mas Santo, untuk bilang sama Papa bagaimana. Tapi saya akan usahakan untuk membuat Papa bersemangat lagi untuk membuat lagu Nusantara Bangkit. Ya, luar biasa. Izin langsung Pak Moderator, izin ya, biar Pak Yori langsung sambut nih. Ya, silakan, pertama buat Nusantara Bangkit ya, kalau perlu nanti ayahnya Sari kita ajak Zoom, siapa tahu dia mendapat semangat menjadi inspirasi buat lagunya. Nah, saya sendiri besok lusa saya akan ke Dayak Sungai Utik, kami membangun rumah budaya di sana. Para tetua adat itu entah bagaimana tahu-tahu tibalah di kantor saya dan menyampaikan kami masyarakat Dayak Utik tidak ingin hutan kami rusak dan budaya kami dilupakan. Kami ingin maju, kami ingin pandai, tapi dengan tetap melestarikan budayanya. Oleh karena itu, kami bersama masyarakat Dayak Utik akan meresmikan rumah budaya di sana, dan mereka bangga sekali. Kami berkolaborasi, kami mengirim arsitek. Awalnya masyarakat itu tidak respon, tetua adat tidak respon begitu lihat gambar. Tapi begitu kita buat maketnya, langsung mereka respon. Dan akhirnya tadinya tetua-tetua adat yang biasanya diam, terus mulai banyak bicara. Dan akhirnya gotong royong tercipta. Dengan cepat bangunan itu dibangun oleh mereka sendiri. Kami membantu mencari donaturnya ya. Dan Dayak Sungai Utik ini adalah masyarakat yang menjaga alam. Ya. Orang kalau di Indonesia ini kalau menjaga alam pasti di stempelnya peninggalan animis lah segala macam. Stempel itu saya sudah nyampaikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu harus dicopot. Itu stempel kolonial itu. Ya, dibilang animis, terus benda-benda kita punya diboyong semua ke Eropa, masuk museum. Kita sendiri nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Orang modern aja yang nggak nyampe gitu ya, dengan pengertian bagaimana mereka berbicara dengan alam, mereka menjaga alam, bicara sama pohon, bicara sama leluhur. Ya. Karena nggak nyampe, paling gampang kasih cap aja animis begitu. Padahal itu frekuensinya luar biasa itu ya. Jadi saya dalam pemaparan juga tolong konotasi bahwa arsitektur kita itu peninggalan zaman kebodohan, peninggalan masa lalu, peninggalan kegelapan, itu tolong dicopot aja deh.
dibuang aja. Itu dengan kata lain kita membunuh tradisi dan budaya kita sendiri begitu. Kalau tadi ada teman dari mana? Dari Sulawesi, tadi komentar ya. Dari Mandar. Itu dari Mandar ya. Saya juga sangat terkesan dengan apa yang ada. Kalau Mandar tuh mananya Makassar ya, jauh ya Pak ya? Sekitar 8 jam Mas dari Makassar. Oh, sekitar 8 jam ya. Kebetulan saya juga banyak urusan ada di Toraja, Sigi dan sebagainya ya. Tapi ya saya juga tahu Makassar punya sastra terpanjang di dunia, Ilaga Ligo, yang nyimpen ya kok ya Belanda, bukan kita gitu loh. Padahal itu harta yang luar biasa tuh Ilaga Ligo ya. Yang bikin film juga orang Inggris lagi. Kenapa bukan kita gitu? Karena kita menganggap itu semua udah lewat, itu dianggap semua masa lalu. Sementara bagi orang-orang yang di dunia modern ini malah masa depan gitu. Nah itu yang kita harus robah mindset kita ya. Jadi bagaimana seperti juga perahu-perahu Nusantara itu sekarang di Labuan Bajo itu namanya kapal pinisi Nusantara itu total bisa 500 jumlahnya. Dan itu sebagian besar adalah kapal yang dibuat di Sulawesi dan Kalimantan. Salah satunya di Bulukumba itu bikinnya. Kenapa nggak Bulukumba menjadi destinasi wisata aja, biar turis-turis di sana malah tinggal di sana berbulan-bulan, melihat kapalnya dibangun dan sebagainya kan. Padahal itu adalah kapal-kapal Nusantara yang melayarnya aja pakai bintang begitu. Ya. Yang punya boleh aja orang bule, tapi krunya semua nakodanya, anak buah kapalnya adalah orang-orang Bugis. Dan bagi saya, sangat miris kalau di Jakarta malah pelabuhan Sunda Kelapa digusur peti kemas. Kalau kita lihat segitiga tuh Makassar, Jakarta, Labuan Bajo itu terasa betul wisata wawasan bahari kita gitu. Jadi justru yang seperti itu yang kalau kita orang Jakarta malah seneng beli speedboat yang harganya berapa juta dolar, yang larinya makin cepat. Sementara orang luar, orang yang sangat kaya, selebritis, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, dan nanti kapal pinisi yang jalannya slow banget, tapi disitulah mereka menikmati waktu. Sementara kita maunya yang serba cepat, serba import, serba mahal, duitnya lari semua lagi ke luar negeri. Nah, jadi udah bener nih ada pandemi membuat kita mau nggak mau liburan di negeri sendiri. Jangan salah, orang Indonesia itu adalah bangsa pembelanja terbaik di dunia. Ya, ngarepin orang Jepang belanja, orang Jepang kalau nggak ada narasi nggak akan belanja. Ngarepin orang Hong Kong, orang Singapura belanja, nggak akan belanja mereka. Apartemen udah sempit-sempit. Indonesia rumahnya udah sempit, tetap aja belanja begitu ya. Dan kalau udah belanjanya bukan buat dirinya sendiri, buat keluarganya, tetangganya, pacarnya, semua dibeliin. Nah, jadi itulah aset kita. Kita harus belanja di negeri sendiri. Dengan demikian nggak ada lagi orang Indonesia miskin, karena duit akan berputar di Indonesia. Jadi udah bener tuh langkah pemerintah membangun 10 KSPN. Kebetulan saya ke bagian 3, Labuan Bajo, Toba, sama Wakatobi. Itu udah bener ya. Menciptakan 10 Bali baru itu akan membuat orang Indonesia liburan di negeri sendiri. Biarlah orang luar negeri yang datang belanja. Kalau orang luar negeri datang tuh belanjanya apa? Belanja fasilitas. Kamarnya bagus, ya, makanannya enak. Tapi kalau belanja barang ya dia minim ya. Kalau saya waktu merestorasi Wairebo tuh sehingga kembali desa adat itu menjadi 7, itu dalam tahun 2019 itu turis jumlahnya lebih dari 10.000 yang datang. Tapi waktu saya tanya, tahun 2008, nggak ada orang Indonesia satupun yang pernah ke sana. Dan waktu 2019 itu lebih dari 10.000 turis yang datang, saya tanya sama orang-orang di Wairebo, siapa orang yang paling banyak belanja? Tetap aja orang Indonesia pembelanja nomor 1. Ya. Jadi itu yang harus kita lakukan, pariwisata kita harus maju, kita harus bikin orang Indonesia belanja di negeri sendiri, biarlah nanti orang-orang luar negeri yang datang ya. Kalau orang luar negeri itu datang lucunya gini, belanja nginepnya di kapal milik mereka, hotelnya juga milik mereka juga kan, itu yang harus dirubah begitu. Sementara kita punya semuanya gitu, tapi kita nggak menyadari bahwa itu menjadi sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara-negara
yang maju sekalipun. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Ya, izin lagi nyelonong nih, Mas Arif, ya, maaf. Tadi kan saya cerita ajaran asli leluhur Nusantara adalah tergambar di Borobudur dengan kata-kata Dharma, dan Dharma itu sering saya katakan tersimpan di Bali. Ini kebetulan baru masuk saudara kita dari Bali, ya, Beli Surya Anom. Bisa kasih testimoni sedikit karena waktu sudah mepet nih. Beli Anom, silakan. Om Swastiastu, Beli Surya. Izin ya, Pak Moderator. Ya. Lanjut, Pak Bli. Ya, maaf saya terlambat ya karena saya ada acara. Jadi saya nggak tahu ini pembicaraan sampai di mana. Tapi apa yang diminta Pak Santo Sabah, ya oke, saya memberi testimoni, ya, artinya bahwa Hindu di Indonesia atau yang cikal bakalnya adalah Hindu Bali itu memang berasal dari Dharma Nusantara. Jadi Dharma asli Nusantara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika tahun 1958 itu para tetua di Bali mendaftarkan atau meminta kepada pemerintah Republik Indonesia pada saat itu untuk memasukkan keyakinan dan tata cara upacara orang Bali itu sebagai agama. Nah, ketika itu, sebelum itu kita di Bali itu belum populer memakai nama Hindu. Karena nama Hindu itu dipakai atau dikenalkan sebenarnya oleh Belanda, ya, oleh penjajah Belanda atau oleh orang-orang Barat. Jadi ketika itu. Nah, orang Bali artinya para pemuka agama atau pemuka adat tidak begitu aware atau tidak begitu ya menghiraukan apakah itu Hindu. Nah, di Bali itu lebih banyak mengatakan diri sebagai agama Tirta, agama Tirta atau Siwa Buddha. Itu orang dulu. Nah, tetapi di tahun 58 kita I Gusti Bagus Sugriwo itu Bali, ya, dan kawan-kawannya membawa nama Gama Tirta itu, pemerintah tidak bisa terima karena di dunia tidak ada yang agama bernama itu. Nah, sehingga untuk menjadikan keyakinan orang Bali ini sebagai agama pada saat itu, nah satu-satunya jalan ya memakai nama Hindu. Itu. Nah, pada saat itu dipakailah nama Hindu Bali. Gitu. Tapi isi ajarannya, inti dari ajarannya itu sangat berbeda dengan apa yang ada dengan di India. Gitu. Praktik-praktik juga, praktik upacara yang ada di Bali itu berbeda dengan di India. Nama tempat ibadahnya juga berbeda. Gitu. Jadi, nah kita lebih dekat ke Nusantara, jadi ke Dharma Nusantara, dan seperti istilah keyakinan-keyakinan yang ada di Nusantara, yang widi, yang. Nah itu di Bali ya juga seperti itu, sedangkan di India tidak ada. Nah itulah menyebabkan saya melihat bahwa Dharma Nusantara itulah sumber dari Hindu Bali. Jadi Hindu yang ada di Indonesia. Nah begitu pula terhadap yang memakai nama Hindu sekarang seperti rekan-rekan di Kaharingan, terus sebagian juga Sunda Wiwitan. Nah itu semua itu adalah berasal dari Dharma Nusantara dan itu lebih cocok. Memang ada hal-hal yang berbeda itu sesuai dengan dreste atau sesuai dengan adat
dari adat budaya dari setiap etnik yang ada gitu. Jadi tapi inti ajarannya itu hampir semua sama gitu. Jadi itu Bang Sato mungkin saya berikan, mudah-mudahan cocok apa yang saya katakan ini. Terima kasih. Nggih. Suksma beli. Nggih. Monggo Mas Arif. Izin Pak Moderator. Lanjut Pak. Pak Santo. Ini ada tamu kehormatan kita dari Malaysia juga. Beliau berbicara tentang ASEAN. Tadi kita menyebut ASEAN. Bagaimana ASEAN itu adalah Nusantara. Mungkin kita bisa minta tanggapan dari Datuk Mirkan. Ada di ya silakan Datuk. Ya, setuju Datuk. Silakan Datuk. Saya punya moto bersama Pak Sukri ini, mudah-mudahan bisa bergulir Datuk. Kembalinya sejarah benar, Asia Tenggara adalah Nusantara kita tuh. Kembalinya sejarah benar, Asia Tenggara adalah Nusantara kita tuh. Silakan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara kebetulan saya ini dalam mobil lagi nyetir mobil, mau pulang ke rumah. Saya lihat ini Zoom ini untuk tajuknya untuk Nusantara kembali ya ataupun bangkit. Saya rasa tadi itu saya mungkin terakhir saya bicara sama Pak Sukri. Nusantara itu bukan bangkit, sementara itu masih hidup dan terus akan hidup. Jadi nggak bangkit. Kalau bangkit Pak, berarti Nusantara itu dulu udah mati. Tapi sekarang saya rasa mungkin kita harus berubah. Satu saat antara sumpah saya bahwa saya rasa pertama kali kita harus mungkin tajuknya itu Pak, kalau saranan saya, minta maaf, mungkin itu tolong dirubah kepada Nusantara hidup, tetap akan hidup dan sepanjangnya. Nah kan kalau kita kembali tadi, kalau saya tadi di ASEAN Digital, ASEAN itu bahasa Inggris. Tapi kalau kita lihat dalam keseluruhan sejarah, bahwa sebenarnya ini Nusantara, bahwa termasuk Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, dan segalanya, 10 negara ASEAN ini. Jadi saya rasa ini benar-benar Nusantara. Dan insya Allah objektif kita juga bahwa untuk membangunkan sistem ekonomi, membangunkan ummah kita, khususnya di Nusantara ini kembali menonjol ke depan dalam segi ekonomi, dalam segi pelajaran, dan ilmu lain. Khususnya juga tadi kalau membangunkan, mengembalikan tadi dialog ataupun temanya Nusantara, saya rasa tadi harus kita tonjolkan juga bahwa tadi sejarah-sejarah Nusantara ini adalah sejarah-sejarah yang Bapak atau bicara tadi siang, dan kita tetap mendukung ya. Dan juga kalau di Malaysia itu saya jadi sebagian sebagai satu badan gitu yang mendukung raja-raja Nusantara. Insya Allah masa ke depan mungkin kita harus bangun satu tema ataupun satu nanti expo ataupun satu gerakan untuk membangunkan para wisata dan para wisata dan sejarah-sejarah Nusantara khususnya. Tetap Malaysia, Brunei, dan negara-negara yang punya sejarah-sejarah yang sama hampirnya, tetap mungkin kita rangkum bersama untuk bergabung, untuk mendukungkan caranan bapak-bapak di bangkitnya tadi Nusantara tema ini. Mungkin sekian itu dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang tersilap atau terganggu dan bicara-bicara saya, tapi tetap saya, itulah pendirian saya kalau tanggapan saya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk. Lanjut Pak Moderator. Ini tadi ada beberapa pertanyaan di chat ini.
dari ini ada dari Pak Budi karena beliau mundur diri, tapi sebelumnya beliau menyampaikan beberapa respon. Saat pertama, saya setuju awal tahun Saka bukan 78 Masehi. Yang kedua, saya hanya ingin berpendapat bahwa dasar yang dipakai untuk merestart adalah serat Centini dan para Nitiradia itu menurut saya kurang kuat karena sastra itu terlalu mudah, bahkan dibuat di era penjajahan Belanda. Saya tidak menyanggah, hanya merasa kurang kuat. Yang ketiga, harus ada data yang menempel di candi yang menunjukkan satuan waktu, semisal umur batuan atau umur potongan candi, apalah yang menempel di situs. Jika itu bisa didapat, maka dunia tidak bisa membantah lagi. Demikian, terima kasih. Ini, beliau hanya menambahkan sedikit tentang apa yang disampaikan tadi. Kemudian menyampaikan tentang harus ada data untuk candi-candi mengukur satuan, menunjukkan satuannya. Misal umur batuan atau umur potongan batu candi. Mungkin itu saja, Pak Santos bisa menambah atau menanggapi? Saya bantu jawab. Sekalian closing statement. Tadi Mbak Sari sudah closing statement, Pak Yori sudah, mungkin ya nanti closing statement terakhir dari Pak Sukri. Saya bantu jawab tentang pertanyaan tadi. Terus kemudian sekaligus untuk closing statement. Setelah saya, nanti Pak Sukri closing statement terhadap acara Zoom kita ini. Jadi bukti-bukti akademik banyak ditemukan di Borobudur terutama ya. Seperti tadi presentasi saya tentang ajaran leluhur kita itu Dharma yang mewarnai India itu tergambar di relief Borobudur bagian dasar yang tertutup saat ini. Ada 160 panel yang tertutup. Di antaranya itu adalah teks literasi kata Dharma, yaitu Kusala Dharma Bhajana dan Vinaya Dharma Kaya Cita. Itu bukti-bukti fakta otentik valid ya. Kemudian kaum Sakanya itu di relief nomor 43 itu Mahecakya. Dan yang lebih menggugurkan lagi tentang labeling Borobudur selama ini berdasar salah satu ajaran yang dari India itu teks literasi kata Sovarga. Ada 12 teks literasi kata Sovarga. Nah, itu yang di Borobudur. Untuk bentuk visualisasi bentuk orang duduk bersila itu saya bisa jelaskan nanti di next Zoom ya, next presentasi. Bukti lain, tambahan-tambahan lain tentang presentasi semua itu saya temukan di Muara Takus, di Kampar. Di situ ada universitas tertua di dunia. Pusatnya dari Nalanda, bernama Dharmapala. Sedangkan yang di Muara Jambi itu bernama Cakrapala. Borobudur itu bernama asli Buwana Sakapala. Itu versi Santo Saba selama ini temukan penelitian dan tindak kaki itu langsung seperti itu jawaban statement. Throwback History of Indonesia, kembalinya sejarah benar Nusantara untuk menginspirasi generasi yang akan datang bahwa leluhurnya itu tidak seperti yang tertulis selama ini di catatan-catatan sejarah mainstream. Next, kita akan saksikan sendiri yang saya katakan ini bersama Pak Sukri. Sejarahnya beda wisatanya. Demikian, Pak Sukri, silakan. Ya, rasanya sudah cukup, Pak. Ini teman-teman sudah kepengen lihat langsung ke lokasi nih untuk berwisata. Ada satu kekuatan besar yang kita tempel tadi adalah Datuk Mir Khan tadi, beliau adalah CEO dari ASEAN Digital. Artinya
kita akan terjadi perlintasan antar bangsa, antar negara nanti untuk pariwisata. Bahkan masing-masing daerah itu, negara itu adalah punya sejarah yang tadi kita ceritakan bagaimana Bangkok dia punya airport yang namanya Separas Bumi, kenapa dia pakai itu adalah bahasa-bahasa kita. Kemudian di Angkor Wat tadi kita lihat ada di situ adalah peninggalan candi-candi yang luar biasa ya, yang justru dibuat dari generasi Narendra. Dan ini akan menjadi satu objek wisata yang luar biasa, akan terjadi pertukaran antar bangsa untuk wisatawan. Itu loh yang yang menjadi concern kita untuk nanti ke depan, bahwa kita punya satu program besar untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali Nusantara dengan berbagai dia punya kelebihan, kemampuan, dan kami berharap ujungnya adalah bagaimana kita menghadirkan lagi literatur ataupun artefak atau mungkin artikel yang ada di Leiden untuk dibawa ke Indonesia. Kita berharap nanti tim kita yang terlibat di Indonesia halal, internasional halal itu akan bisa bergerak ke arah sana. Mungkin lewat Datuk Mir tadi kita bisa melakukan hal itu, yang menurut perkiraan itu bisa sampai 13 km kalau disusun. Banyak sekali di situ kita punya artefak-artefak yang dibawa ke Leiden ya, dalam satu gedung yang besar di sana. Itu mungkin yang bisa kita output yang paling ujung adalah itu yang kita harus kembalikan. Di samping sekarang kita bergerak untuk menghidupkan pariwisata lewat wisata sejarah dan prasejarah ini. Itu aja dari saya mungkin, Pak Santo. Silakan dilanjut, moderator. Mbak Sari atau Pak Yori, kalau misalkan mau ada pesan dan kesannya, Mbak Sari atau Pak Yori? Mas. G. Ya, saya juga Pak Yori sudah cukup. Terima kasih buat tadi saya baca di chat juga banyak yang memberi respon. Terima kasih buat masukan-masukannya. Semoga kita bisa saling berbagi, gotong royong untuk kegiatan ini. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Santo. Ya, silakan Pak Moderator, Pak Arif. Ya, terima kasih kepada para narasumber, para tokoh-tokoh yang sudah memberikan tanggapan, paparan materinya. Kemudian berhubung waktu sudah menunjukkan jam 22 lewat 25 menit nih. Jam 10 lewat 25 menit malam. Ini sudah masuk waktu malam, jadi untuk acara pada malam hari ini mungkin kita tutup saja sampai saat ini. Pak Sukri, mungkin nanti setelah ini kita bisa lanjutkan, kalau ada yang mau diskusikan bisa didiskusikan mungkin Pak Sukri ya. Pak Santo, kita dibuka di diskusi yang lain. Nih. Mungkin itu saja dari saya. Saya selaku moderator dalam menyampaikan atau menanggapi atau berbicara pada kesempatan kali ini, banyak hal yang kurang pada tempatnya, tidak pada langkahnya, tidak pada ucapannya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mohon dimaafkan dari ujung hati sampai ujung rambut. Demikian, terima kasih. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut lagi ke depannya dengan topik yang berbeda untuk mengangkat sejarah-sejarah lain yang ada di Nusantara. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Datuk Mir, boleh nomor kontak atau WA-nya?